Hai minasan, konnichiwa. Perkenalkan, nama saya Rincuan Teonan Mapau. Saya adalah mahasiswa tahun kedua dari Pendidikan Bahasa Jepang dari Universitas Pendidikan Ganesha. Dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh budaya Tiongkok pada Jepang, khususnya di bidang filosofis pada era Jomon sampai Kamakura. Nah, untuk mempermudahnya, di sini kita akan membagi pengaruh filosofis itu menjadi tiga, yaitu Konfusianisme, Buddhisme, dan Taoisme, dan Onmyodo. Onmyodo ini akan masuk ke Taoisme. Nah, di sini kita akan mempelajari pada Konfusianisme terlebih dahulu, di mana pada era Sukadanara, pengarahan Konfusianisme itu sangat penting, teman-teman. Khususnya di tahun 604 Masehi, Pangeran Shotoge memproklamasikan pasal, sorry, Konstitusi 17 pasal, yang dalam bahasa Jepangnya adalah Jushichijo Kempo, di mana Jushichijo Kempo ini adalah sebuah panduan moral dan politik di Jepang. Khususnya adalah panduan moral politik dibagi pejabat-pejabat Jepang kala itu. Nah, hal ini, Konstitusi 17 pasal ini didasari oleh Konfusianisme yang asalnya dari Tiongkok, teman-teman. Di mana pada Jushichijo Kempo ini ada dua poin menarik yang bisa kita bahas. Yang pertama adalah 12 peringkat pejabat. Jadi di Jepang kala itu peringkat pejabat itu dibagi jadi 12. Nah, di mana pada umumnya pada kala itu adalah pejabat diisi oleh orang-orang yang memiliki darah keturunan bangsawan. Tapi pada 12 peringkat pejabat ini diubah menjadi semakin tinggi jabatannya berarti dia berhasil untuk melakukan kewajibannya dengan baik serta memiliki segudang prestasi yang menarik. Nah, yang kedua pada Joshi Shijo-Kempo ini adalah harmoni antar pejabat. Pada masa ini, penting bagi masyarakat Jepang, khususnya pejabat kala itu, untuk menjaga harmoni sesama pejabat. Kalian dipercaya kalau harmoni antar pejabat ada, maka sistem pemerintah akan berjalan dengan baik. Nah, selain itu, juga sebenarnya kala itu ada namanya Ritsyo. Ritsuryo itu adalah adalah bentuk pemerintahan Jepang kala itu. Jadi, pemerintahan Jepang kala itu berbentuk sentralisasi, yang dimana ini adalah adaptasi hukum dari Tiongkok, yang juga berdasarkan dari Konfusianisme. Jadi, dari sistem Tiongkok terlebih dahulu, yang sudah dasarnya Konfusianisme, diamati tiru plek-tiplek oleh masyarakat Jepang kala itu. Nah, untuk nextnya kita akan membahas tentang Buddhisme terlebih dahulu. Nah, Buddhisme ini pada era Nara dan Asuka itu telah resmi menjadi agama resmi di Jepang. Ya, jadi bisa dibilang udah legal lah agama Buddhisme ini untuk dipercaya. Nah, jadi Buddhisme ini pada kala itu berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa dan panduan moral masyarakat Jepang sehari-hari. Kenapa sih dijadiin panduan moral? Karena di ajaran Buddhisme itu diajarin tentang karma, reinkarnasi, penderitaan, dan jalan pencerahan. Yang dimana karena ajaran-ajaran ini masyarakat Jepang punya pola pikir baru yang akhirnya juga mempengaruhi bagaimana mereka bisa hidup, bagaimana mereka memperlakukan sesuatu, bagaimana mereka bisa melakukan sesuatu. Nah, Buddhisme ini juga nggak cuma berperan di era Nara dan Asuka aja, tapi dia juga sangat berperan di era Heian dan Kamakura. Nah, kita bahas di era Heian terlebih dahulu. Di era Heian ada terdapat dua sekte yang disebut Tendai dan Shingon yang sangat amat mempengaruhi masyarakat. Jadi Jepang kali itu udah bisa menginterpretasikan ajaran Buddha menurut diri mereka sendiri. Yang dimana hal itu fokus pada mantra dan juga seni art. Nah, di era Kamakura itu juga muncul sekte-sekte lain seperti Zen dan Jodoshu. Yang dimana pada era ini Buddhisme itu difokuskan khususnya oleh sekte-sekte seperti Zen dan Jodosho ini memfokuskan diri untuk mengajarkan agama Buddhisme, agama Buddha ke masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat jelata. Nah, selanjutnya kita adalah Taoisme dan Onmyodo. Nah,
teman-teman unsur Taoisme itu sendiri kan yin and yang. Yang lingkaran ada yang hitam sama putih itu. Nah, di Jepang, ah, di Jepang muncul baru namanya Onmyodo. Onmyodo itu apa sih? Onmyodo adalah campuran dari ajaran Taoisme dan 5 elemen penting di kehidupan sehari-hari. Dan di mana setiap elemen itu menginterpretasikan sesuatu di kehidupan sehari-hari, seperti api keberanian dan lain-lain sebagainya. Sehingga disatukanlah dan akhirnya menjadi namanya Onmyodo. Nah, Onmyodo ini sebenarnya teman-teman nggak menjadi agama resmi di Jepang. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa dampak dari adanya Onmyodo dan Taoisme ini sangat besar di Jepang. Nah, kenapa sih berdampak sebegitu besarnya? Ya, karena kan ada yang namanya peramalan, kalender, dan perlindungan spiritual. Yang dimana untuk peramalan kalender dan perlindungan spiritual ini dilakukan atau didasari oleh Taoisme dan Onmyodo. Nah, di mana karena ada tadi juga peramalan, itu juga mempengaruhi beberapa keputusan politik teman-teman. Nah, oke. Dari penjelasan tadi, kita dapat simpulkan kalau pengaruh budaya Tiongkok di Jepang, khususnya kalau di bidang filosofis dari era Jomon sampai Kamakura, kita bagi jadi 3 hal. Jadi tiga, yaitu Konfusianisme, Buddhisme, dan Taoisme dan Onmyodo. Nah, di mana 3 cabang itu sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Jepang, khususnya di bidang politik dan cara masyarakat Jepang itu hidup itu sendiri. Nah, ini adalah daftar pustaka yang kita pakai teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang masih kebingungan, teman-teman yang mungkin ada sesuatu yang merasa kurang gitu, teman-teman bisa cek sendiri teman-teman di daftar pustaka yang udah kita cantumin di sini. Nah, hai, 発表はここまでです。聞いてくれてありがとうございました。